Suaranya jelas nggak? Suara Pak Fauzi putus-putus sih, tapi semoga nanti pas sudah jalan bisa jelas, Pak. Oh, putus-putus ya? Putus-putus ya, Pak? Kalau sekarang bagus nih sekarang. Bagus ya? Oke. Jadi teman-teman kalau apa namanya yang saya udah dapetin sih dari dulu saya belajar di Fasilkom terkait dengan SSM, apa namanya kita harus berpikir apa yang kita kuasai sih sebenarnya Pak Noval bidangnya. Karena ini menyangkut ini Pak Noval, menyangkut apa namanya proses ya, proses cerita yang harus kita buat Pak Noval. Bisa langsung Karena praktek kalau nggak, kita Pak? tidak bisa 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 nanti ya dibikinin Pak Noval cara ya. buka visionya atau apanya Pak Fauzi gimana cara ngerjainnya. Jadi kita punya Oh kalau rekamannya nih. Terus terang karena kesulitan Pak Noval teman-teman ini belum pernah sama sekali Pak Fauzi. Ada software ya itu Pak Fauzi, Visio itu. uh, saya bikin yang sederhana dulu ya pakai pakai ini ya. Pakai apapun sebenarnya bisa sih, Iya, nggak harus apa pakai aja deh. Visio ya, nggak harus pakai Visio ya, tapi Iya. saya bikin pakai Visio sih waktu saya bikin itu. Ada itu download dulu ya. Ya download dulu Pak. Ini saya jelasin dulu Pak Noval ya, gimana Ya, cara cara bikin apa namanya rich picture diagram ya Pak Noval dan iya. teman-teman ya. Kita sharing aja ya. Pak Hadi mana Pak Hadi ya? Pak Hadi Bisa ditampilkan nggak Pak mungkin paparannya atau Pak Fauzi punya cerita biar kita dapat gambaran. udah muncul belum Pak Noval? Udah Pak. Produksi Udah ya. tempe. Sebelum sorry ya, saya bukan apa namanya ngajarin teman-teman ya, Pak Abdan, Pak Ilham, Ya, sharing kita sharing Pak, tenang aja Pak. sharing ya. Siap Pak, siap. Intinya kalau kita membuat rich picture diagram, itu pertama ada hubungan Pak, ada hubungan. Jadi cerita yang kita mau bikin itu harus ada hubungannya antara aktor dan komponen-komponen yang lain. Saya coba bikin yang gampang dulu ya, yang gampang dulu. Misalnya produksi tempe, Pak. Di pikiran Pak Noval dan teman-teman, apa aja sih kalau kita produksi tempe itu, Pak? Siapa aja sih aktor-aktornya? Ya pedagang, pembeli, petani, pabriknya, agen. Masih ada nggak yang lain ini? Yang makan tempe, oh pembeli ya. Restoran mungkin, pengusaha mungkin yang mengolah tempe, Pak. Jadi itu Pak Noval intinya. Jadi pikiran Pak Noval dengan kedelai. pikiran saya beda-beda, Pak. Importer kedelai. Petani kedelai. Pak siapa namanya? Pak Azril lain lagi itu ceritanya. Ya, Pak. Jadi antara saya Pak Noval, Pak Azril itu beda-beda, Pak. Ceritanya. Nggak apa-apa. Karena memang SSM itu kan interpretatif, Pak. Kritis interpretatif. Jadi semua orang itu punya versi kita masing-masing, is okay, nggak masalah. Walaupun temanya satu. Tadi kalau aktor saya ini cuma pedagang, agen, petani, pembeli dan pabrik tempenya. Nah mungkin Pak Ilham, Pak Azri itu beda lagi dia. Di sini ada banknya nih, ya. Tambah lagi bank di sini, ya. Tambah lagi bank. Bank itu untuk modal ya, misalnya bank ya. Taruh sini bang. Bisa nggak kalau saya tambahin bank di sini Pak? Bisa lah. Kan bisa kan? Tadi Pak Noval tadi bilang apa tadi Pak? Nambahin apa Pak? Restoran, pengusaha. Restoran ya. Restoran. Pak Abdan, apalagi Pak Abdan?
Saya nyimak dulu Pak sambil nyetir soalnya agak sulit. Simak ya. Ya. Jadi pikiran saya itu harus ada bank ya. Nah pikiran Pak Noval itu harus ada restoran. Nggak masalah gitu. Karena apa? Karena masing-masing orang itu punya cerita sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Di sini kalau saya cerita saya itu harus ada banknya gitu ya. Karena apa? Karena petani itu butuh pemodal misalnya ya. Nah, kalau Pak Azri mungkin karena dia Karena dia itu dosen, nah mungkin butuh juga di sini lembaga pendidikan, Pak. Ya. Lembaga pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak SBA. Ini lembaga Aduh, pendidikan. mana Maha Ya. Guru Pak Fauzi ini? Aduh, kalau dibilang Maha Guru jauh saya sama Prof SBA ini. Wah, semakin di depan. Iya nih Pak. Jadi SBA nih biar mantap nih Pak Fauzi kasih cara cepat buat ngerjain tugas minggu depan Pak. Biar kita nggak baca-baca lagi nih Pak. Ya. Ah, iya itu makanya Mas Fauzi ini Enggak lah. harus buying time ini besok kalau enggak. Soalnya Mbak Rahma ngomong kok cuma satu yang presentasi, waduh mati gua. Ya, maksudnya buat ini aja ya, sebenarnya awalnya mungkin saya berpikir teman-teman merasa kesulitan atau bagaimana, saya aja dulu, mungkin nanti teman-teman kan bisa ngembangin gitu loh, Pak SBA. Mbak Rahma kadang-kadang nggak realistis kan, dikira semuanya sama dengan dia. Kalau kita realistis saja, saya bilang yang paling saya tahu cuma satu yang siap, lainnya itu masih belum paham, terutama saya gitu kan. Jadi kalau ada trigger kan enak, Mas Fauzi atau siapa itu. Jadi kita nanyanya langsung dengan contoh gitu kan. Pak SBA. Ya. Mohon izin ini saya share informasi terkait dengan pembuatan rich picture diagram. Ini saya coba trigger teman-teman dari yang sederhana ya, misalnya produksi tempe, Pak. Hah? Produksi tempe. Iya, wah keren itu. Ya. Nah, ini cerita aja ya, Karena saya diajarin juga begini dulu waktu di waktu di Fasilkom ya. Iya. Kasus tertentu yang sedang in lah gitu ya. Bisa juga nanti produksi kedelai atau dan sebagainya lah, garam gitu ya. Terjadi kayak gitu. Nah, tadi saya cerita Pak SBA bahwa setidak-tidaknya untuk produksi tempe itu ada pedagang, pabrik tempe, petani ya, dan pembelinya, juga agen misalnya yang penyalur tempe itu ke pedagang. Nah, ternyata di tengah-tengah itu ada lagi tambahan aktor yang ada di sana. Yang pertama itu menurut Pak Nova ada restoran ya. Nah, saya nambahin juga ada bank ya. Nah, mungkin Pak Azre karena Pak Azre rentenir. Nah, koperasi. Ah, bisa juga Pak. Nah, makanya saya bilang rich picture diagram itu bukan sesuatu yang baku ya ceritanya, tapi mengalir sesuai dengan pemikiran si pembuatnya gitu loh. Kalau saya cuma 4 tadi aktornya, nah Pak Noval mungkin tambah restoran jadi 5 ya. Atau beda lagi dia di sini ya. Nggak perlu pedagang tapi langsung ke agen. Ya. Nah, Pak Azri nambahin lembaga pendidikan buat peningkatan skill si petaninya gitu. Juga Pak pabrik tempe ya. Jadi nanti pabrik tempe ini lembaga pendidikan ini bisa 2 nih relasinya ya. Antara pabrik tempe dan petani ya. Bisa dia ya. Juga bisa ke agen juga ya. Jadi bisa one to many to many ya, atau one to one ya relasinya. Selain ini mungkin ada lagi yang teman-teman pasti pikirin. Kira-kira untuk tadi Pak SBA tadi bilang tambahin koperasi Pak ya. Dan rentenir. Rentenir itu ada. Kan? Masih. Koperasi dan rentenir ya. Ya. Nah, ceritanya beda lagi tuh Pak ya. Beda lagi ceritanya tuh Pak SBA. Tambahin sini ya. Koperasi ya.
koperasi produksi, ada Koperasi ya. koperasi konsumsi, ada koperasi serba Koperasi. usaha, Ya, ada koperasi apa lagi itu ya kalau tempe itu ya. koperasi Nah, ya. Koperasi dan rentenir ya, Pak? rentenir ada. Rentenir. Nah, ojol-ojol itu kan rentenir itu. Apa Ya, pinjol? rentenir ya. Pinjol. Rentenir. Nah, Nah, itu nambah lagi, Pak. pembeli itu perlu dibagi mungkin. Nah, Pembeli individu sama pembeli kayak itu tadi hotel, kayak dijual lagi pedagang nah, eceran kayak gitu itu. berarti apa itu, Pak? Yang Di keliling-keliling itu kan disimplifikasi dulu aja Pak, biar biar bisa lanjut nih ke proses bikinnya gimana nih Pak Fauzi? Ya, Anggap jadi cukuplah dulu segini gitu. jadi oke ini saya dulu deh. Nah, jadi saya apa namanya, teman-teman udah paham ya bahwa dengan satu apa namanya tema saja itu masing-masing orang bisa beda-beda ceritanya ya. Iya nggak? itu tadi apa saya baca di teori jadi perceived problem situation ya kan. Nah, Nah, perceived problem situation teorinya menyebut itu ya, tergantung dari pengalaman. Tapi betul Pak. pengalaman menyenangkan, pengalaman tidak menyenangkan. Betul Pak. Nah, Itu terus yang real world tergantung teori itu kan, Pak? Berarti yang ya real teori world nggak itu. apa-apa kan kita kaitkan dengan teori besok. Betul. Jadi Pak Azril maksudnya adalah cerita yang ada di dalam deskriptor diagram ini itu memang identik dengan pengalaman ya, pengetahuan si pembuatnya, Pak. Ya. Maka dari itu setiap versi cerita versi cerita masing-masing orang itu pasti bisa berbeda-beda, ya. Pasti berbeda. Karena apa? Karena pengalaman orang itu pasti tidak akan sama, Pak. Dan pengetahuannya pun tidak akan sama, ya. Oke ya, kita bikin relasinya, Pak ya. Kita bikin relasinya antara petani ini ke pabrik tempe ya, Pak. Betul nggak? Iya, iya, iya. Gini ya, kita bikin relasinya dulu lah. Petani ke lembaga pendidikan ya, Pak? Betul nggak? Bisa, bisa. Saya. Terus petani juga ke perbankan ya, Pak? Ya. Petani juga ke koperasi ya. Petani juga ke agen ya, Pak? Sorry, petani juga ke rentenir ya. Oke, Pak. Pedagang juga ke pedagang itu nanti ke pedagang bisa ke petani ya, Pak? Karena kan petani kan butuh bibit kan? Iya. Pedagang itu bisa ke agen ya, Pak? Oke. Oke. Pedagang juga bisa ke restoran ya, Pak? Atau restoran bisa ke pedagang. Gitu ya. Restoran juga bisa ke agen ya. Iya.
Agen juga bisa ke koperasi, Pak. Pembeli bisa ke pedagang ya. Pedagang ke pabrik tempe ya, Pak. Pedagang juga bisa ke rentenir ya. Ya. Nah, makin kompleks Pak ceritanya kan. Jadi alur cerita ini apakah ini alur cerita pergerakan uang, barang, komunikasi atau apa ya, Pak? Kan tadi saya bilang, produksi tempe Pak. Kepentingan ya. Judulnya ya. Jadi kita harus come up dengan judul utama dulu ya biar sama ini ya. Ya, produksi tempe ya. Berarti Pak Fauzi ini kan bukan SSM ini kan bukan hubungan pola sebab akibat berarti ya? Bukan Pak, bukan. Kita mencari masalah Pak, identifikasi problem. Jadi SSM itu adalah alat untuk melihat tingkat kompleksitas masalah yang ada di dalam suatu fenomena sosial. Jadi nanti masalahnya bisa kita bikin per ini ya, kayak Bu Yolanda kemarin kan per ada 3 level itu kan. Ada level 1 policy, level 2 manajerial, level 3 aturan hukum ya Pak ya. Bisa berarti kepentingan ya yang sama dari semua ini ya. Iya, kepentingannya cuma berbeda ya gitu. Nah, cuma kepentingan berbeda-beda kan. Tadi Pak Ilham bilang terkait dengan layer strategik dan operasional ya, Pak. Satu lagi apa sih itu? Ya, kalau Bu Yolanda kan ada 3 level itu RD-nya itu, Mas. Ya. Nah, itu pada level hubungan apa tuh? Lupa betul, saya tuh. Nah, misalnya kayak gini ya. Ya. Sambil contoh satu ya. Ini ya. Petani ke bank ya. Petani ke bank itu berarti petani meminjam uang ya. Mencari modal ya, Pak. Mencari modal. Petani mencari modal. Bentar ya. Mencari modal. Nah. Ini ya. Mencari modal ke perbankan ya. Petani mencari modal ke perbankan. Pabrik tempe juga bisa ya. Pabrik tempe kan butuh modal juga. Ya. Nah, ini tingkat kompleksitasnya ini tergantung cerita Pak Bapak sekalian, teman-teman sekalian. Ya. Kompleksitasnya. Ya. Kenapa dia mencari modal, Pak? Ada apa sih sebenarnya? Ya. Misalnya di sini pabrik tempe itu bilang, ya. Pabrik tempe itu bilang, ya. Pabrik tempe bilang modal tidak cukup. Atau misalnya harga kedelai mahal. Nah, harga kedelai makin mahal, ya. Karena harga kedelai makin mahal, ya, maka dia cari modal ke bank, ya.
Nanti bisa macam-macam ini Pak ininya apa namanya masalahnya ya. Pedagang di sini suplai barang misalnya kecil. Stok sedikit, permintaan banyak. Nah, paham nggak Pak? Mulai paham Pak, bagus Pak, terus Pak. Ya. Nah, jadi ada masalah kan sebenarnya kan? Harga kedelai mahal, stok permintaan banyak. Gitu. Kenapa sih itu? Ya bisa jadi karena memang si pabrik tempenya ini nggak sanggup untuk beli apa namanya beli dari petani ini apa namanya sumber bahan bakunya, gitu ya. Nah, si petani bilang di sini, ya, pupuk dan bibit sulit dicari. Nah, apa Pak? Halo? Ya, ya. Nah, sementara di bank ini persyaratan kredit makin sulit. Atau misalnya bunga apa ya, Pak Azre itu? Apa Pak? Bunga bank rendah, bunga bank tinggi misalnya. Bunga pinjaman. Nah, bunga bank tinggi. Nah. Administrasi petani jelek misalnya. Nah, macam-macam lah ceritanya. Tidak bankable misalnya kan banyak ya Pak. Iya benar. Udah paham ya Pak ya? Oke Pak. Udah ya, udah paham ya. Berarti pola-pola seperti ini kita sendiri yang mendesain sebenarnya kan. Jadi desain ini kan bergantung dengan alurnya waktu. Makanya tadi cerita ini bukan asal bikin kita. Ya maksudnya bukan asal bikin, desainnya kita sendiri yang membuat ya sebenarnya Pak. Jadi dalam konteks penelitian tersebut bisa jadi muncul masalah lain misalnya kan? Sangat bisa Pak. Sangat-sangat bisa dan setiap orang pasti beda-beda ceritanya. Makanya tadi saya bilang kompleksitas dan ceritanya itu akan sangat bisa sangat berbeda. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh sistem idenya, idea sistemnya, Pak. Idenya kan beda-beda, idenya kan. Ide tiap orang pasti beda-beda. Nah, tadi Pak Satrio bilang rentenir. Nah, bisa jadi karena dia nggak dapat ke bank, dia main ke rentenir kan. Mas Fauzi. Ya, Pak. Misalnya gini, saya muncul pertanyaan. Dengan kasus yang sama, orang yang berbeda, berarti ada kemungkinan nanti model ini kan model konseptual ya namanya ya, benar? Ini RPD, Pak. Apa ya, ini RPD ya? Respect to diagram. Nah, pertanyaannya kan dari berbagai model, katakanlah 3 model, kasus yang sama. Bagaimana menentukan yang paling mendekati dunia nyata? Itu apa namanya itu? Ya. Adakah istilah validitas, reliabilitas? Jadi gini Pak. Ada ya kayaknya itu positifis ya. PSBA. Ya. Ini cerita ini kan kita kan nggak cuma ngarang ceritanya gitu loh. Tapi ada. Setiap orang kan beda. Adakah istilah nanti misalnya, ini yang paling valid misalnya, makanya saya nanya ini ukurannya apa ya? PSBA. 4E itu ya. Karena pengalamannya kan beda, pengetahuannya beda. Kan dia kan diskusi sama stakeholder kan. Kan ini kan hasil diskusi nih, ya. Ini kan hasil diskusi, ya. Jadi produksi tempe itu yang tadi saya buat ini, itu bisa jadi bisa sumbernya adalah hasil diskusi, Pak. Hasil diskusi dengan dengan narasumber, ya. Bisa juga dengan sumber-sumber sekunder, ya Pak. Misalnya memang terjadi kelangkaan pupuk di Indonesia.
pada saat ini. Nah, itu bisa Pak kita jadikan dasar untuk pembuatan ide cerita. Bisa Pak SBA. Kalau Pak SBA bilang rentenir karena banyak sekali pabrik tempe yang ada berita di koran misalnya pabrik tempe hampir 90% pabrik tempe itu punya rentenir. Bikin Pak pabrik tempe relasi ke rentenir. Bisa Pak SBA. Nanti waktu ditanya, ini dapat dari mana nih? Pabrik tempe kok ke rentenir? Ini ada beritanya. Jelas sumbernya. Jadi ide cerita ini bukan cuma ngarang, tapi ada sumbernya. Ya. Ada sumbernya, Pak. Nanti kita validasi tuh setelah hasil dari pembuatan RPD ini gitu, jadi ya. Nanti kita FGD-kan lagi. Ini benar nggak kayak gini nih relasinya? Mohon maaf saya potong Pak Fauzi, ini berarti kayak asumsi awal kita dulu sebenarnya ya. Ini nggak hipotesis, mungkin terlalu kuantitatif. Ini penemuan atau misalnya asumsi awal kita terhadap produksi tempe, misalnya seperti ini dulu misalnya kan. Bisa Pak. Baru asumsi awal bahwa ini dari sumber-sumber sekunder yang mempengaruhinya kan. Pak, dari sumber-sumber sekunder bisa. Iya, misalnya kayak dari jurnal, dari pernyataan orang di media, makanya kata Bu Rahma kemarin itu bisa seperti itu kan. Iya, betul. Betul, Pak. Betul sekali Pak Ajre. Bisa Pak Ajre. Maka kemarin Pak Noval, Pak Satrio, saya agak nyinyir juga nanya ke Pak Noval kan, rata-rata kemarin yang presentasi kan masing-masing misal kayak Ibu Yolanda, siapa satu lagi tuh Pak Kevin, itu kan orang aktor langsung dia dalam policy tersebut misalnya kan. Oke, enak dia menggambarkan kata Pak Noval kan, manajemennya dia tahu. Berarti kan itu sebenarnya nilai plus saja sebenarnya itu kan. Ketika misalnya kita terlibat dalam proses policy ini misalnya. Iya betul Pak. Betul Pak Ajre. Itu kalau dibandingkan apalagi yang Bu Yolanda itu saya bisa lihat itu kalau dia cerita di PIM 3 itu artinya itu di situ ada resource, ada anggaran, ada orang, ada people. Saya tahu itu di belakang cerita pengadaan untuk publik itu kan P3 itu sebenarnya permasalahannya yang lebih rame itu masalah hukumnya bukan collaboration-nya. Jadi itu PR-nya sudah selesai duluan masalah terkait regulasi. Jadi dia hanya menceritakan proses tadi secara collaboration-nya bagaimana. Enak dia ini ya karena dia terlibat tahu persis seluk-beluk semua aktor sana kan. Aktornya. Oke Bu Rahma selalu menekankan kan teliti aja apa yang di tempat kerja Anda selalu seperti itu kan. Jangan enak Pak Azre, enak Pak Azre. Udah Pak Azre cerita yang Pak Azre lakuin sehari-hari aja udah. Masalah saya nggak minat Pak. Minat nggak minat, yang penting Pak Azre bisa nerangin. Nah, tapi saya maksud dengan pola diagram seperti ini sebenarnya validasi informasi, validasi semua yang kita gambarkan ini sebenarnya bisa kita iniin sebenarnya nggak harus dari aktor utama sebenarnya, tapi bisa dari data-data sekunder kan. Iya. Tapi kalau jadi Pak Azre. Pak Azre maksudnya Pak Fauzi itu gini Pak Azre. Apa yang Pak Azre tahu tentang minat Pak Azre misalkan BUMN dari persepsi Bapak yang Bapak dengar dari secara langsung, Bapak lihat sendiri atau Bapak baca dari jurnal itu bisa Bapak jadikan acuan. Masalah itu benar atau enggak itu bukan urusan orang lain, itu Bapak aja mempersepsikan. Justru nanti karena pas penelitian proses penelitiannya validasi di sana jalan nanti itu ya. Tapi nanti gini Pak Noval. Tapi nanti gini Pak Noval. Setelah kan Pak Fauzi ini kan tetap divalidasi misalnya asumsi kita ini. Iya setelah jadi ini ya misalnya udah jadi ya misalnya ya. Itu harus kita triangulasi FGD atau pakai AHP untuk validasi. Maksudnya itu nih validasi di ini lagi kan di verifikasi. Nanti proses lebih lanjutnya nanti aja. Sekarang pakai data sekunder aja. Ya data sekunder aja. Iya, makanya jadi nanti terkait detailingnya misalkan ternyata bahwa asumsi awalnya misalkan case-nya BUMN Pak Azre. Iya. Dari knowledge kalau dari korannya seperti ini, kayak misalkan tadi malam, wah itu DPR itu ESDM itu gimana sih kok kajian tentang ini sampai sekian miliar gitu. Kok kayaknya benar-benar pengkhianat bangsa, korupsi. Itu baru asumsi Pak Noval. Nah, padahal kan ternyata sebenarnya itu memang pegawainya sengaja supaya ditolak itu. Oh gitu ya.
Ya karena mereka juga bingung itu harus yang minta itu ya DPR-nya sendiri partai. Iya ya. Bahwa nanti itu ujung-ujungnya ketika udah dieksekusi itu ada datang si orang DPR-nya itu tuh punya punya kerjaan saya titip di kamu gitu. Ya. Kalau kata Pak SBY itu apa namanya Pak SBY? Rent-seeking ya? Rent-seeker. Rent-seeker. Rensikur. Migas kan nggak ada tuh, migas itu udah pinter, kita nggak mau lagi kayak gitu, capek Pak. Iya. Kajian-kajian yang menambah. Kita Tapi ya larinya ke infrastruktur, jadi tapi biar kasihan tuh Pak kelihatan ke masyarakat. kasihan SDM tuh di habis-habisan tuh di ini tuh di Iya hutan. Pak, nggak apa-apa Pak. Mau habis-habisan kan keputusan tanda tangannya kan bukan di SDM. SDM sih kalau misalkan hapus seneng banget. Saya tahu tuh mainan DPR juga itu Pak. Nah, ya kan nggak mungkin kan. Tapi publik kan nggak tahu. Disangkanya ini kok orang bodoh semua kok. Ini ya itu kan memang polanya si DPR-nya pengen minta dia adakan nanti ditarik sama dia nanti. Aduh, datang Pak. Saya ingat itu 500 juta aja dikejar, bayangkan. Iya. 500 juta apalagi yang miliaran. Ngeri itu. Pak SBY gimana Pak SBY? Pak SBY? Lanjut Pak. Lanjut aja Pak. Ini berarti rich picture apa namanya Pak? Diagram ya. Diagram ya. Nah sekarang kita masuk ke root definition ya Pak. Ini kan ceritanya Bapak udah ngerti lah ya. Iya. Ceritanya udah ngerti lah. Apa nama kelanjutan ceritanya udah paham. Ini kayak kita bikin pola sebenarnya Pak. Iya, bikin polanya. Tapi bukan pola sebab akibat, tapi pola hubungan sebenarnya ya. Iya, pola hubungan aktor ya Pak. Kalau yang sistem dynamics mungkin baru sebab akibat itu ya. Ya, dia kan ada sebab akibat. Kalau ini kan nggak ada sebab akibat. Tapi permasalahan apa sih yang menjadikan bahwa dia itu sampai ke apa namanya punya relasi ke sini, lokasi dan sebagainya. Gitu. Memang Pak Azre, memang jadi masalah bila bukan pelaku yang bikin SSM. Contoh kasus saya tuh ada disertasi SSM di VIA, itu bimbingannya Pak Azhar tentang undang-undang migas. Ya. Itu yang membuat itu adalah salah satu pegawai di BPPT, ya kan? Nah itu dia bikin. Nah saya baca, saya ketawa. Oh ini dia berarti tidak nyentuh poin permasalahan utamanya itu. Pada action research-nya nggak ketemu nanti itu ya. Dan akhirnya nggak ketemu karena dia hanya mendengarkan apa kata orang yang komplain. Oh begini. Tapi sebenarnya core permasalahan sebenarnya itu dia nggak tahu. Dia gagal menggali itu. Yang di action research tadi kan yang SSM ini 2 Pak. Action research satu lagi apa nama tuh Pak? Menemukan jawaban apa itu? Ya, kualitas konten analisis. Ya, kualitatif data analisis. Kualitatif data analisis. DA. Jadi memang kalau memang mau sampai bisa ketemu, jadi tujuannya sampai ketemu tacit knowledge, Pak. Jadi jadi kalau case-nya Bapak BUMN itu sampai pegawai BUMN cerita masalah sebenarnya itu apa sih BUMN nggak berkembang tuh. Nah, dia cerita. Nah, tinggal apakah dia mau nggak tanda tangan konsensus bahwa saya menyatakan bahwa BUMN ini bermasalahnya karena ini gitu. Itu tantangannya kan gitu kan sebenarnya. Saya waktu S2 Pak, ada beberapa orang saya wawancara itu karena saya pakai kualitatif aja sih. Saya wawancara itu tentang privatisasi PT Krakatau Steel. Saya wawancara ini ya tesis saya itu. Ada informan yang malah ya salah seorang komisarisnya tapi dia nggak mau disebutin namanya. Dijelasin sama dia alur rent seeker-nya itu. Siapa yang dapat saham misalnya, siapa yang minta DPR dapat jatah berapa sekian. Saya konfirmasi lagi ke DPR, tapi walaupun ada menghindar, tapi secara langsung ada mengakui itu. Tapi enaknya sebenarnya kalau memang kita dari luar juga, ya sebenarnya Pak ini juga sih Pak, apa nih, balancing juga sih. Kalau misalnya dari luar, kadang-kadang kalau misalnya kita pandai menggali cerita, sebenarnya lebih terbuka sebenarnya itu Pak. Tapi mereka minta rahasiain nama. Saya nggak mau tuh sama saya di skripsi, di tesis Anda ya, disebutkan dirahasiain kata dia. Iya, tapi susah Pak. Itu. Kalau dianya nggak mau tanda tangan konsensus, tidak bisa muncul di penelitian kita. Nggak, dia mau dimunculin Pak, tapi nggak mau disebutin namanya. Oh gitu. Dia tanda tangan bersedia sebagai sumber. Tanda tangan bersedia saya bahas diwawancara, tapi saya nggak mau disebutin di ini ya. Ini etik Anda sebagai akademisi juga kata dia. Sebagai bikin ini etik akademik kan pasti ada kayak gini kan. Oke, wawancara saya diiniin katanya. Anda mungkin boleh dengerin ke pembimbing Anda katanya hasil wawancara saya, tapi saya nggak mau disebutin nama saya katanya. Iya.
Ya itu seninya di situ Pak. Gimana caranya? Nah kalau yang kayak saya itu yang undang-undang Tapi satu lagi itu Pak Noval, nggak dia bisa. nama pakai kode-kode Pak Noval, nggak sebutin nama orang misalnya. Si A dengan Iya, ciri-ciri B misalnya. iya, iya. Nah, ini gitu. Enak di dia. Ya itu kan teknis ya. Tinggal Ya. tinggal bisa nggak itu membawa. Saya perhatikan jurnal-jurnal internasional nggak ada Pak. Yang itu biasanya dia cuma pakai assumption atau pakai diskusi umum kalau untuk menyimpulkan seperti itu, bukan bukan kata hasil wawancara sih. Kalau saya lihat di jurnalnya Pak Eko gitu kan, coba aja lihat tuh kehati-hatiannya menuliskan pendapat kan, dia pakai objektif banget gitu kan, Iya, peneliti iya. banget gitu, tidak apa kata pelakunya gitu. Lanjut Pak Fauji, tadi sudah bikin rich text apa diagram RTD. Rich apa? Rich picture Rich text diagram RTD. Lanjut Pak RPB, picture diagram. Rich picture diagram. Rich picture diagram. Lanjut Pak Fauzi. Nah, sekarang bikin root definition, Pak. Root definition itu formulanya adalah PQR ya. Do P by Q untuk menghasilkan R. P ini apaan, Pak? Ini sebenarnya sama kayak gini, Pak. Apa namanya persamaan lakukan X ya. Apa namanya melalui Y sama dengan Z gitu loh. Artinya apa? Lakukan P ya. Misalnya gini Pak, tujuannya itu adalah R ya. Tujuannya R ya. R itu apa namanya? Saya permudah ya. Saya permudah ya Pak. Tujuan kita ke Blok M. Atau tujuan kita cari laba lah ya. Nah, cari laba itu apa Pak ininya? Apa namanya caranya? Pak Ilham, Pak Azri. Yup. Untuk menghasilkan laba itu apa Pak caranya? Banyak Pak. Kita berdagang ya. Ya, berdagang. Efisiensi, efektivitas. Berdagang. Online Pak. Ya. Paham nggak maksud saya? Ya. Berdagang ini P ya. Ya. Online ini Q ya. Caranya Pak, caranya online ya. R ini labanya berarti. R-nya ini laba gitu loh. Paham kan? Oke. Berdagang produk, online ini cara, R-nya hasil berarti ya? Ya. Berdagang ini P ya. Online caranya? Online itu Q. Cara ya. Melalui ya. Berdagang melalui online untuk menghasilkan laba kan gitu. Iya. Menghasilkan laba. Ini R ya. Dah. Paham kan? Oke. Ini root definition udah. Nah, permasalahan kita tadi apa? Produksi tempe ya, Pak? Ya. Berdagang tempe ya. Menghasilkan laba melalui apa, Pak? Kualitas mutu misalnya, ya. Peningkatan kualitas mutu tempe. Nah, bisa juga. Produksi misalnya, Pak, ya. Produksi tempe melalui apa namanya? Peningkatan mutu bibit dan pupuk kedelai. Nah, bisa juga. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan tempe yang berkualitas. Paham kan? Ngerti nggak? Halo? Lanjut, Pak. Gitu ya? Iya. Ini root definition. Ini saya simplifikasi aja ya untuk yang P, Q, R-nya itu ya. Misalnya di sini apa namanya? P-nya itu adalah
produksi ya, produksi tempe ya. Tempe melalui apa? Melalui peningkatan. Pak Fauzi, istilahnya tadi rich picture diagram itu menjelaskan aktor, terus apa lagi ya? Aktor, terus? Cerita Pak, cerita permasalahan. Oh, itu aja ya? Iya cerita, ekspresinya, ekspresi. Oh. Ekspresi apa namanya permasalahan yang ada, yang real world-nya ya. Kan model itu. Ini peningkatan kualitas mesin dan kedelai. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan tempe berkualitas misalnya. Ya. Nanti Bapak bisa cerita macam-macam lah di sini ya. Ya. Bapak bisa cerita macam-macam lah Pak Azri, Pak Noval ya. Pak Abdan. Apa namanya? Kan banyak tadi ya, apa namanya? Di sini banyak apa namanya? Banyak aktornya ya. Nanti Bapak bisa ceritakan di sini ya. Saya menceritakan, saya simplifikasi aja ya supaya Bapak lebih mudah mencernanya. Ini untuk yang root definition. Nah, ini untuk K2 analisisnya. C itu customer. Customer-nya itu berarti apa, Pak? Siapa aja di sini? Customer-nya. Pak, K2 itu singkatan apa sih, Pak? Customer, aktor, transformation, worldview, owner, sama environment apa constraint. Oke, customer-nya ya pembeli tempe, Pak. Nah, pembeli tempe ya. Pembeli tempe ya. Siapa lagi, Pak? Pembeli tempe, customer ya, pembeli tempe, restoran. Restoran. Terus restoran. Udah. Pokoknya apa namanya? Nanti Bapak bisa sesuaikan dengan kondisi cerita Bapak ya. Iya. Ya. Sesuaikan dengan kondisi cerita Bapak ya. Nanti customer-nya ini. Aktornya siapa aja, Pak? Aktornya dari mulai pabrik tempe. Pabrik ya. Terus pabrik tempe. Perbankan. Terus petani. Dan lain-lain lah ya. Semuanya, yang sisanya semuanya di aktor. Iya. Nah, transformation itu Pak, apa namanya? Inputnya itu apa? Inputnya itu misalnya transformation itu input output ya. Input menghasilkan output gitu Pak. Ya, untuk ke arah perbaikan ya. Ya mungkin kalau case-nya tadi root definition ya perbaikan mesin tadi Pak. Nah, misalnya itu ya. Perbaikan mesin. Jadi gimana Pak ceritanya transformasinya? Jadi kalau mesinnya ditingkatkan kinerjanya, pupuknya juga ditambah, bunga pinjamannya diperingan, meningkatkan kualitas mesin, terus pupuk, pengadaan pupuk yang lebih baik, yang lebih murah, dan pemodalan ya Pak. Kemudahan pinjaman. Pemodalan ya. Oke. Ya. Menjadikan apa Pak? Menjadikan produksi tempe akan semakin meningkat dan berkualitas. Mantap. Kedua ini Pak? Customer, ini? Dan berkualitas. Ya. Pak Fauzi ulang, kedua ini customer, ini? Aktor. Transformation. W. Worldview. Pak. Owner.
Owner ya? Owner. Ini environment ya? Environment constraint. Lingkungan orang terikat sama dia berarti itu ya? Ya. Terus world view-nya apa ya? World view-nya apa nih? Apa tuh? Coba Pak, world view-nya apa ceritakan Pak? World view itu pengertiannya apa Pak Fauzi? World view itu dunia nyata Pak. Apa yang kita harapkan sih nanti ke depannya itu? Ya produksi tempe semakin meningkat sehingga Indonesia tidak perlu impor, Pak. Nah, produksi tempe. Tapi kayaknya bukan itu deh, world view kayaknya bukan itu deh, Pak. Nah, kita lihat world view. Produksi tempe yang meningkat sehingga apa, Pak? Sehingga Indonesia tidak perlu impor. Wes caung Mas. W-nya wes caung Mas. Iya. Saya nggak ngerti bahasa itu wes caung. Oh iya, bukan world view tapi benar tuh masternya tuh Pak Ade tuh. Welton Shaung. Yaitu garis miring world view, Pak. Jadi world view itu landasan poin T tadi, Pak, transformasinya. Jadi world view itu underlying word for the transformation. Nah, kalau T itu transformation itu the core process that deliver the output to the customer. Nah, jadi kalau kualitas mesin, jadi harusnya transformasinya bukan kualitas mesin, Pak, kalau gitu ya. Peningkatan kualitas tempenya, Pak. Peningkatan kualitas tempe, terus kuantitasnya lebih banyak, terus delivery-nya lebih cepat, Pak. Untuk yang T-nya bukan mesin atau pupuk murah atau permodalan, Pak. Coba dihapus, Pak, ini, Pak. Dihapus atau di-cut dulu deh, di-cut simpan di tempat lain. Oke. Di-cut. Terus? Jadi kalau di sini tuh adalah pengertiannya itu core process yang mengantarkan output kepada customer. Jadi transformasinya tadi tempe yang jumlahnya semakin banyak bisa memenuhi permintaan, terus berkualitas. Tempe yang jumlahnya bisa memenuhi permintaan, jadi semakin meningkat jumlahnya, kualitasnya semakin baik. Ya makin banyak. Makin banyak, kualitasnya semakin baik, terus delivery-nya, pengantarannya semakin cepat. Delivery-nya, pengantarannya semakin cepat. Pengantaran makin cepat. Gitu. Jadi nanti si T ini memberikan manfaat kepada customer tadi, pembeli tempe dan restoran. Kalau tempe makin banyak kan berarti harganya nggak akan mahal. Kualitas makin baik berarti ya tadi diolah lagi atau dimakan lebih enak, lebih cepat, jadi nggak pakai lama gitu. Ya. Nah, terus yang Wosaung apa? Nah, Wosaung ini the underlying word for the transformation. Nah, supaya tempe makin banyak, apa yang tadi, Pak? Yang tadi kalau tempe supaya makin banyak, maka permodalan, bantuan permodalan lebih naik. Ini ya. Ini ya. Yang menjadikan produksi tempenya meningkat sama itunya hapus, Pak. Menjadikan kan udah di T tuh udah. Jadi meningkat. Nah, itu bukan menjadikan produksi tempe semakin meningkat dan berkualitas, dihapus aja itu. Ah, itu di situ hapus aja, itu kan udah disebutin di T itu. Semuanya hapus aja. Enggak usah nih. Coba tanya Pak Hadi, bener nggak Pak Hadi gini Pak Hadi? Bener nggak gini nih? Wes caung itu sebenarnya ini Mas, apa kalau saya perhatikan itu ya, itu pondasinya dari SSM itu sendiri tuh, changing paradigm gitu loh Mas.
Nah, hapus Pak Fauzi, berarti apa kira-kira tuh? Changing paradigm itu, jadi ini gini, kalau proses itu dilakukan atau action research itu dilakukan, itu akan merubah apa gitu, merubah pergeseran pemahaman paradigma gitu, yang tadinya orang itu nggak paham jadi mengerti gitu. Jadi di situ ada proses akomodasi itu. Iya Pak Fauzi, ternyata ini saya share ya. Jadi Katwu ini nggak hanya nyebutin orangnya Pak. Jadi si customer itu kita harus nyebutin sampai ke winner sama losernya Pak. Ternyata kompleks juga ya. Pak Hadi gimana Pak Hadi? Dijelasin Pak Hadi dari C-nya Pak. Pak Noval kalau baca buku pusing. Pak Noval mendingan lihat contohnya aja Pak. Oke, siap. Jadi, gitu ya. Ngikut saya ngikut. Nah, kalau ini bisa lah ya. Kalau ini nggak usah inilah, nanti bisa dilihat ya. Kalau yang Katwu ini rasanya mudah lah. Nanti tinggal baca apa namanya? Baca artikel-artikel yang ada itu. Nanti coba dipahami aja. Ya. Nah, kalau ownernya tadi siapa berarti ownernya itu? Nah. Ownernya ya tadi. Owner itu Mas. Owner itu stakeholder yang dominan gitu. Jadi yang dominan, ya betul. Siapa yang ingin ada perubahan itu siapa? Untuk authority untuk tempe ya. Yang dia itu punya kekuatan untuk mengambil keputusan dan juga menentukan sebuah proyek atau sebuah transformasi itu berjalan apa enggak gitu. Ya. Kalau dia menarik keputusan, menarik sumber daya, maka itu proyek itu enggak berhasil begitu Mas. Ya. Pak Fauzi, ini saya udah dapat nih. Transformation itu tadi yang mesin itu ditambahin Pak. Jadi dia bicara input, intermediatnya apa sampai ke output di transformation Pak. Nah, iya. Jadi gimana nih? Nah itu naik cut ditambahin meningkatkan kualitas mesin segala macam, terus ditambahin ke tempe yang makin banyak dan makin baik pengantarannya. Nah, kan benar begini tadi ya? Ya tadi benar. Cut itu, terus yang T-nya hapus lah udah. Nah, begini ya. Oke, nah sekarang kan T itu kan input output aja transformation ya. Benar. Iya, T itu input dengan output. Nah, kalau world view itu tadi Pak, balik lagi ke gambar petanya Pak. Nah. Bentar, ownernya dulu ya. Ownernya dulu. Oh iya, ownernya. Ownernya pabrik tempe ya. Iya. Nah, jadi kalau world view sama environment ini dia itu berlawanan, Pak. Kalau world view melihat secara keseluruhan dari aspek tempe ini, kalau environment constraint itu hambatannya. Hambatan, betul Pak. Hambatannya. Peraturan yang menjelimet, sektoral. Ya, birokrasi. Terus juga birokrasinya Pak, berarti bunga tinggi misalnya ya. Jadi bukan tinggi. Ya. Pupuk tidak berkualitas. Mahal, tidak berkualitas. Mahal ya. Pupuk mahal ya. Pupuk mahal. Nah. Terus kedelai langka Pak. Oke, kedelainya langka. Kedelai masih impor. Kedelai impor, betul. Kedelai impor. Lagi dan lain-lain lah ya. Nah, iya. Nah, world view itu kawannya dari ini. Jadi yang diharapkannya apa kalau bicara garis besarnya? Kayaknya sih. Jadi kalau tempe itu sebenarnya diharapkan karena merupakan makanan khas Indonesia,
maka diharapkan sebenarnya produksinya bisa meningkat, bahan bakunya juga dari dalam negeri, jadi bisa ekspor ke mancanegara. Itu mungkin kayaknya. Bisa juga gitu, Pak Nabal. Terus apa nih? Ya, tadi tempenya tempe produksi dalam negeri dengan bahan baku dari dalam negeri terus diekspor ke mancanegara. Tempe tempe berbahan baku dalam negeri, tempe hasil produksi dalam negeri di mana bahan bakunya dari dalam negeri kemudian diekspor ke mancanegara. Hasil itu apa namanya gastrodiplomasi. Itu sudah mewakili bangsa itu kalau gastrodiplomasi. Jadi persoalannya kompleks lagi tuh. Jadi bagaimana positioning kalau orang ngomong tempe kayak batik gitu. Oh, Indonesia ini. Nah, gitu yang dibalik tadi ya sudut pandangnya gitu ya. Gastrodiplomasi ya. Gimana Pak? Pak SBA? Itu, Gas. Jadi kepentingan yang lebih luas dari produksi tempe tadi, pabrik tempe bukan hanya sekedar makanan, tapi dia menjadi gastrodiplomasi tadi kayak nilai lebih Pak. Iya, nilai lebih tempenya itu. Ya. Nanti itu harus dikelola dengan cara yang baik gitu loh. Ya. Ada standar gitu. Jadi nggak sembarangan jenis tempenya, prosesnya, higienisnya. Nah, seperti itu. Tempe produksi dalam negeri dengan bahan baku lokal ya Pak, sehingga dapat dijadikan komoditas ekspor ya. Udah gitu ya. Oke. Bukan kopi buatan Budi. Kopi. Oke. Udah ini aja dulu tugasnya. Jamnya banyak nanti. Dulu aja kerjain. Jadi cuma gitu doang ya Pak Fauzi ya? Ya iya gitu doang mah gimana Pak? Mudah kan? Beres berarti ya. Coba ke atas, Pak Fauzi bikin apa Pak Fauzi? Itu RPD itu atas. Saya bikin ini Pak. Tata kelola haji Pak. Gimana? Oh ini. Apa itu prosesnya tuh Pak? Ini kan bisnis prosesnya, 6 bisnis proses ya. Oke. Terus ini masuk ke RPD-nya. Gila nih banyak banget RPD-nya Pak. Ya, ini kan saya kerjainnya di zaman dulu Pak. Nggak sekarang. Kalau sekarang ya nggak mungkin saya kerjain kayak gini. Ya, makanya ini seminggu doang bikin kayak gini. Buset deh. Sebenarnya menguji kecepatan kita berpikirnya mungkin ya. Iya. Kalau nggak gitu kitanya nggak akan ini. Saya sudah dapat gambaran Pak Novel. Halo Mas. Ya. Sebentar Mas. Ini kan yang dari rich picture diagramnya Pak Fauzi itu sudah dijelaskan Pak Fauzi belum ya? Ini belum Mas, jelaskan Mas Adi, silakan Mas Adi masukannya Mas. Itu. Jadi root definition itu sama catbo itu bisa lebih dari satu tergantung hulunnya. Ya. Hulun itu kalau di sistem dynamic itu di causal loop diagram itu loop Mas. Loopnya berarti. Loop itu satu rangkaian hubungan sebab akibat itu kan, yang berputar gitu. Nah itu biasanya dalam satu sistem itu ada banyak loop gitu, ada banyak causal loop itu. Nah itu root definition-nya itu nanti satu-satu Mas. Oh jadi Pak Hadi, kalau saya sudah punya CLD sistem dinamiknya, tinggal saya define masing-masing itu menjadi RPD ya Pak Eko gitu ya? Jadi satu loop itu jadi satu root definition dan juga kadbonya sendiri dan juga model pemecahannya sendiri. Oke. Kecuali kita itu mau fokus pada satu hulun saja, satu root definition saja. Jadi yang lain diabaikan lah gitu. Kolomnya apa nih Pak Hadi? Ini
Ya Mas. Ulun itu apa? Ya, jadi kan dalam satu sistem itu kadang kan permasalahan kompleks tuh. Ya. Ada permasalahan perundangan, ada masalah lingkungan, ada masalah manajemen, ada masalah apa gitu kan. Ya. Nah, itu kan pemecahannya kan beda-beda, Mas. Pemecahannya beda-beda gitu. Jadi satu permasalahan itu ya jadi kita harus punya konseptual model yang sendiri-sendiri juga pada setiap satu permasalahan itu gitu, Mas. Berarti root definition-nya berbeda-beda, catbow-nya berbeda-beda, dan juga model konseptualnya beda, banyak gitu. Nah, cuman ya tergantung kita mau bahas itu semua atau fokus satu aja. Oke. Tolong di slideshow dulu dong, slideshow. Slideshow dulu itu barangmu itu, slideshow dulu. Pak Adi contohin langsung Pak Adi. Pak Adi contohin langsung bikinnya Pak Adi. Kelihatan slideshow dulu ini kayaknya menarik. Slideshow dari pertama Pak Fauzi, dari pertama biar enak bacanya. Ayo. Oke, apa itu? Barang ini apa ini? Coba dulu. Ada yang sini. Biar Pak Noval yang cerita lah, Pak Noval cerita lah. Udah jago deh sekarang. Pak Noval. Iya, Pak Noval ini diam-diam aja dia nih, ada ilmu ini nih. Kita mau bikin itu nggak ya? Ceritain Pak Noval. Pak Hadi itu yang paling ini. Pak Hadi aja, Pak Hadi yang cerita, Pak Hadi. Saya bingung tadi, Pak Hadi. Pak Hadi, filosofi ini, Pak Hadi. Kalau saya kan tadi ngasih gambar itu bandeng itu ya. Itu mainkan dulu itu di sini. Bisa nggak di share screen Pak Hadi. Screen dulu itu, screen biar kita lihat. Yang tadi saya pakai HP nih ya. Oh, pakai HP. Kirim aja situ. Nah, jadi ini nanti dibuka sendiri-sendiri ya. Jadi saya jelaskan gini nih. Jadi dari RPD tadi itu ada tiga subsistem permasalahan yang itu. Yang pertama, permasalahan hubungan pusat dan daerah dalam menangani bandeng itu sendiri, permasalahan budidaya itu sendiri, dan juga permasalahan teknologi. Nah, itu saya bagi kayak gitu kan. Nah, cuman kalau saya mau masuk ke permasalahan kompleksitas hubungan antar pemerintah daerah dalam mengadres isu bandeng itu kan saya nggak bisa tuh, Mas. Karena kan harus merubah undang-undang, membentuk kelembagaan, membuat kebijakan itu kan. Ya itu biasanya cuma kita jelaskan aja bahwa itu perlu ini. Nah, tapi yang permasalahan yang kita address itu kalau saya itu kan meningkatkan kapasitas teknologi gitu ya, teknologi pada UMKM gitu, biar mereka punya produk gitu, punya inovasi. Nah, itu saya tuh dulu tahun 2016 itu ngumpulin mereka, Mas. Ngumpulin mereka sama asosiasi dan saya bawa ke namanya BPTBA itu, unitnya LIPI yang mengerjakan kayak pengalengan makanan, teknologi tepat guna untuk makanan itu kan. Kita trial produk di situ, Mas. Ternyata mereka bisa, Mas. Jadi itu bentuk action risk-nya itu kayak gitu itu. Jadi kalau dari root definition yang teknologi itu, ya itu yang bisa saya kerjakan gitu loh, Mas. Kalau yang lain cuma saran aja sih. Jadi gambarannya kayak gitu, Mas. Jadi memang menarik ternyata ya, kalau persepsi ini bagus banget ya, tukar pikiran. Gimana Bapak-Bapak, udah cukup clear penjelasannya Pak Fauzi? Masih ada pertanyaan? Saya sambil main dengan cucu. Jadi dengerin suara kadang depan laptop. Pertanyaannya gini, perbedaan utama sama sistem dinamik apa ya? Yang prinsip gitu. Itu apa, SBA? Perbedaan utamanya apa secara substansial? SBA. Kalau sistem dinamik, Pak, kalau size
sistem dynamic itu close, Pak. Oh, close. Ya. Close. Berarti hanya level organisasi, tapi kan ada makro, meso, ada mikro. Nah, close system itu, jadi gini Pak, kalau sistem dynamic itu, kita biasanya membuat model itu sebagai wujud gambaran sistem gitu. Oh. Jadi ya sudah ditentukan ininya apa namanya aktornya, terus boundary-nya jelas gitu kan. Dan kita berarti itu cenderung sama ya? Berarti cenderung sama ya hasilnya ya? Beda Pak. Jadi kita itu akan merubah sebuah permasalahan gitu ya, mengadres permasalahan itu ini Pak. Jadi kalau kita ya dalam sistem itu aja. Oh, tapi kalau sistem dynamic itu terbuka Pak. Iya. Anunya kan asumsinya kan itu kan kalau sistem SSM itu kan open Pak. Akomodasi. Bisa berubah-ubah terus ya Pak Fauzi ini ya. Pak Adi ya. Pak Adi coba ini ada share screen kan dapat ya. Coba apa ini barangnya? Izin saya nambahin Pak. Jadi bedanya sama sistem dinamik, saya setuju sama Pak Adi, itu closed system. Kita sudah tahu bahwa inputnya apa, outputnya apa, penyebabnya apa, dan kita mencoba melihat hubungan sebab akibat itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi sudah parameter dan itu teridentifikasi menjadi suatu yang hubungan. Tapi kalau soft system, kita bergerak dari apa yang kita ketahui melalui hasil diskusi. Makanya daripada itu pendekatan soft system itu ke kualitatif. Sistem dinamik itu cenderungnya ke kuantitatif. Jadi mana yang bagus, menurut saya dua-duanya bagus gitu. Untuk suatu permasalahan yang simple, yang terpetakan, yang sifatnya terpola, maka sistem dynamic itu akan mudah kita untuk melakukan intervensi terhadap suatu sistem yang memang sudah jelas hubungan sebab akibatnya. Tapi untuk suatu permasalahan kompleks yang terutama terjadi di kehidupan sosial, itu tentu saja sistem dynamic. Tapi kalau tanpa teori, tanpa kitanya juga melakukan FGD yang banyak, seringkali SSM ini malah jadi salah jalur. Itu mungkin tantangannya itu. Mohon masukannya Pak Hadi sama Pak Fauzi atau yang lain, mungkin kalau ada yang salah. Kalau sistem dynamic itu terstruktur Pak, masalahannya sudah jelas. Kalau SSM itu permasalahannya tidak terstruktur. Usia 20 bermain sepak bola. Kalau teori tetap Pak Noval jelasin udah lengkap itu. Pak Noval, kalau teori basis teori kita tetap di SSM pun harus pakai loh itu. Jadi kita tetap berangkat dari juga teori juga. Kalau enggak ya tetap hasilnya akan kemana-mana itu. Iya. Jadi SSM itu mungkin harus pakai teori juga Pak ya, karena kalau grounded teori dia lari juga ya. Kita berangkat dari teorikal basis tertentu ya. Kalau SSM itu kalau pakai teori malah nggak match Pak. Ya kalau untuk jadi gini Pak. Karena SSM itu basicnya adalah interpretatif kritis Pak. Jadi teori itu pada akhirnya malah membatasi kekritisan dari si pembuat model. Sebenarnya nggak begitu Pak Fauzi. Jadi kalau teori ya kayak misalkan kita penelitian kualitatif nih, pakai misalkan grounded ya, bukan grounded sih, kita pakai untuk menemukan meaning tuh, kita tetap harus dipandu dengan pertanyaan penelitian atau konseptual framework konstruk gitu. Kalau enggak itu ya akan kemana-mana Mas. Benar. Kalau termasuk Hadi, kan nggak boleh ada hipotesis Pak. Bener nggak ada hipotesis, cuman nanti
apa namanya jawaban-jawaban itu, meaning-meaning itu akan apa namanya ya mengarah ke sana gitu. Memang kita arahkan ke sana gitu. Bukan berarti kita itu SSM itu terus semau-maunya. Aktornya pun harus kita Mas. Harus kita tentukan yang memang aktor itu terlibat gitu. Betul. Pak Fauzi, sama Pak Fauzi, maksudnya Pak Hadi gini Pak Fauzi. Kalau kita ini Pak Noval, kalau SSM itu dikaitkan sama teori apa namanya? Kita ingin membuktikan sebuah teori, itu nggak bisa Pak, begitu SSM. Nah, contohnya gini Mas, kayak kalau dia itu SSM berdasarkan teori yang pembentukan SSM, iya memang kita harus jelas SSM posisinya di mana kan jelas. Tapi kalau SSM itu untuk membuktikan sebuah teori itu nggak bisa Pak. Oh enggak Mas, bukan begitu. Jadi kita itu dipandu theoretical basis gitu loh. Jadi kayak Pak Budiarto itu kan semalam pakai governasinya Thomson. Ya. Terus Pak siapa satunya lagi itu? Bu Yolanda. Yang dari ITB itu, yang dari itu kan juga pakai teori. Oh iya Pak, batasannya jelas harus ada. Ya harus ada teorinya Pak. Maksudnya Pak. Maksudnya ini karena maksudnya Pak Hadi. Pak ini di buku jurnal yang dibaca dulu dikasih sama yang kita kerjain itu Pak Novel, di conclusion-nya juga seperti itu sih Pak Novel, katanya penggunaan teori harus jelas dan clear dan apa kata dia di awal di conclusion itu tuh. Ya untuk membatasi ya Pak. Untuk membatasi ya harus ada. Iya. Jadi maksudnya Pak Hadi itu Pak Fauzi jadi gini. Ya, paham. Teori itu bukan berarti kita SSM itu bebas gitu. Jadi untuk membedakan dengan ada istilah di kualitatif itu grounded teori, itu benar-benar murni bebas, itu sangat-sangat bebas. Jadi si peneliti benar-benar turun ke lapangan tanpa ada teori atau hipotesa apapun. Iya benar. Itu namanya ada di ilmu kualitatif itu grounded teori. Itu benar melakukan analisa, statement, wawancara sampai ke tidak hanya knowledge eksternal, bebas tapi nilai dia dulu awalnya sampai ke tacit. Nah itu benar, itu grounded teori. Nah SSM ini dia mencoba memadukan nih, kan modern nih SSM sekarang ini justru pendekatannya ke teori dulu. Jadi teori apa yang diacu, nah kemudian langsung dilakukan juga pola seperti kualitatif tadi, melakukan identifikasi, expression, segala macam. Nah, memang tantangannya lagi-lagi sejauh mana penggunaan teori ini benar, karena yang saya baca di disertasi S3-nya VIA tentang Undang-Undang Migas yang pakai soft metodologi itu, ya itu benar-benar kacau karena yang diacu itu adalah governance-nya yang dikeluarkan oleh UNDP, United Nations Development. Padahal bicara UNDP kita udah belajar sama-sama nih, governance versi mereka itu benar-benar agenda terkait mereka memandang negara berkembang, tapi diterapkan di usulan revisi Undang-Undang Migas gitu. Jadi lucu. Nah, saya baru ngertinya sekarang ketika tadi malam kan Pak Eko juga ngejelasin tuh tentang teori governance, bagaimana. Jadi lebih penting itu adalah pemahaman bangsa kita sendiri dalam memilih apa yang mau dipakai untuk manfaat terbesar negara kita. Itu sih mungkin kalau Bu Rahma kan kemarin juga ngomong terakhir beda ini. Saya tambahin nih Mas. Jadi dalam kasus saya itu kan pernah melakukan action research tuh. Nah, tapi itu dalam kerangka apa? Saya waktu itu dalam kerangka melakukan difusi teknologi gitu loh Mas. Difusi teknologi itu ada ranah keilmuannya sendiri Mas. Gitu. Yeah. Jadi seperti itu gitu. Nah, nanti itu kan kepake dalam konseptual model sama debating itu. Gitu. Jadi ya, memang teorinya harus kuat ya Pak ya? Ya. Teorinya jadi harus nyambung dengan teori juga ya? Ya harus nyambung. Makanya kan SSM itu kan ada dua tuh Mas, purpose-nya gitu. Sebenarnya kan terkait dengan riset problem sama problem solving gitu kan. Nah, riset problemnya itu apa sebenarnya gitu kan. Ya misalkan saya mau mengadres suatu masalah itu dalam kerangka apa gitu. Bisa juga dalam kerangka hukum, kerangka teknologi, atau kerangka apa gitu kan, manajemen keuangan misalnya kayak gitu.
tetap kita harus berangkat dari sana, Mas. Area-area riset itu, area-area keilmuan itu gitu loh. Kalau enggak ya memang sebenarnya pengambilan keputusan itu kalau di SSM itu yang perlu kita tekankan itu adalah bahwa prinsipnya itu bukan konsensus, Mas. Kalau konsensus itu kan ada alternatif pemikiran dari individu-individu itu yang akhirnya kan harus hilang gitu. Karena misalnya mengambil satu atau dua keputusan gitu, sementara yang lain di-exclude. Itu kan berarti reduksionis. Nah, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip SSM itu. Iya. Kalau yang benar itu akomodasi. Akomodasi itu dalam kerangka memecahkan suatu masalah gitu ya, dengan pendekatan dengan paradigma seperti ini misalkan, itu ada banyak alternatif nih di kepala individu-individu itu diakomodasi, Mas. Nah. Diakomodasi. Bagaimana sistem itu dibuat sehingga mengakomodasi keberagaman ini, pemikiran itu, apa world view itu tadi gitu, Mas. Ya, ya. Jadi prinsipnya kan seperti itu semuanya ya. Setuju, Pak. Jadi kalau kita balikan lagi ke pabrik tempe, nah tadi pabrik tempe ya, kita kelatihan soal tadi produksi tempe, maka SSM itu sendiri tentu saja tidak lepas dari teori bagaimana suatu bisnis tempe bisa berkembang. Artinya tidak bisa kita langsung kemudian hanya pegang data omongannya petani atau pedagang segala macam, tapi kita juga punya kerangka framework teori dulu tentang bisnis industri, khususnya tempe nih. Pattern pola kalau nggak ada tempe ya mungkin industri yang memang serupa bisnis pertanian sebagai untuk memulai tadi. Nah kemudian dengan SSM maka semua aktor dan tadi yang memang terlibat semua dipetakan, di mana itu kemudian diarahkan sampai ke sana. Jadi SSM itu membantu istilahnya seperti penjelasan Pak Fauzi tadi, menggambarkan rich picture of diagram of problem yang kita usulkan. Gitu mungkin pertanyaannya Pak SBA sudah terjawab mungkin. Gimana? Sudah cukup semuanya? Cukup Pak. Baik. Kalau misalnya pertanyaannya japri aja lagi. Udah yang penting bikin dulu lah. Yap. Bikin dulu tugasnya. Kalau gitu, ini Pak Fauzi, Pak Hadi, Pak Ilham, Pak Azre, Pak Abdan, Pak SBA, Pak Jemsri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi nih, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang memang sangat terbatas, tapi kita bisa manfaatkan untuk saling mencerahkan. Jadi Rabu Pak Noval malam kuliahnya ya? Wah, saya nggak tahu Pak. Saya cuma mau nanya ini aja. Kita ngobrol di grup aja itu sama pejabat yang berwenang Pak SBA dan Pak Ketua aja itu. Saya yang penting nggak pusing sekarang. Udah diajarin Pak Fauzi sama Pak Hadi cara bikin cepat paparan. Itu aja mungkin tujuannya kita hari ini. Jadi saya rasa kalau bikin 3-4 slide kita masing-masing menguasai topik yang kita sukai. Jadi silahkan mengarang bebas. Jadi 3-4 slide lah. 3-4 slide lah. Nah, 3-4 slide lah. Jadi ada lah yang bisa ditampilkan gitu. Jadi tenang lah, kita tidak perlu berkeluh kesah lagi, dan alhamdulillah makasih ya Pak Fauzi ya udah mau ilmunya. Dan Pak Hadi dan teman-teman yang lain juga yang terlibat. Baik, itu aja dari saya cukupkan. Nanti rekaman saya share di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Noval, makasih banyak ya dari fasilitasi, Pak Fauzi, Pak Hadi semuanya. Siap, sama-sama Pak. Siap. Sama Mas.